Jadi pengakuan saudara Hasbi di pengadilan itu sebenarnya terputus-putus, tidak dia teruskan. Jadi seolah-olah ini telah menjadi pemberitaan bahwa klien saya Charlie ini merupakan orang yang mengenalkan Dadan ke Pak Hasbi dalam upaya menangani perkara tersebut, perkara yang dia sedang hadapi. Ya, ada pertanyaan dulu, bisa didengar kan? Ya Bang Engki. Ya. Mary masuknya di mana ya? Ya, didengar. Lollipop tok sama hot nggak? Gimana? Ya Bang Engki, dengan ada kan disangkakan bahwa ini Charlie jadi terseret gitu ya ke permasalahan ini, padahal sebenarnya kan enggak gitu ya. Nah, Charlie sendiri kerugian yang didapat dengan ini apa sih, maksudnya dengan image-nya bahwa tersangkut dengan permasalahan kasus ini? Ya, permasalahan ini terutama mengganggu kredibilitas Charlie karena berita yang berkembang disinyalir Charlie ternyata seorang Markus dan lain sebagainya macam, kan itu yang jadi permasalahan Charlie itu, yang membuat dia tidak senang dengan kejadian ini. Memang kalau kita lihat dalam perspektif hukum, memberikan keterangan palsu itu tidak ada wewenang untuk Charlie karena ini diungkapkan di dalam muka persidangan sebagaimana diatur di pasal 242 itu kan bisa diancam 7 tahun, dan kalau kita bicara ayat 2-nya apabila itu merugikan terdakwa itu bisa 9 tahun. Namun kewenangan ini kan perlu sinkronisasi kebenarannya, dan itu adalah hak JPU atau terdakwa untuk melakukan upaya ini. Ya intinya sementara di dalam BAP kalau kita mendengar pembicaraan yang dibacakan oleh JPU KPK, Dadan mengatakan mengenal Pak Hasbi sekretaris Mahkamah Agung itu melalui Charlie Van Houten. Nah, itu yang tidak disenangkan oleh Charlie. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus ini. Begitu. Mungkin kan nggak sih nanti akhirnya Charlie juga dipanggil, kekhawatiran itu ya Bang, maksudnya dipanggil untuk menjadi saksi atau bagaimana dalam hal ini? Ya, ini Charlie, kita bicara dulu. Ya, mungkin bicara dulu terkait masalah kita, brother. Coba Charlie berbicara sedikit dulu, bagaimana? Ini kedengaran nggak? Lagi tepat nih. Gimana? Begini. Bentar. Oh ya, jadi loh. Coba ceritakan sedikit kronologis kenal Dadang sama Pak Hasbi. Itu musik itu. Musiknya di mana-mana ini. Copyright tuh. Kedengaran suara Charlie? Kedengaran ya suaraku? Kedengaran Bang. Oke, silakan Charlie, bicara langsung. Ya, kedengaran kan? Kedengaran. Oh, gimana? Ya, terkait perkenalan dengan Dadan Tri dan Pak Hasbi, sehingga Dadan Tri sendiri mengakui bahwa dikenalkan ke mantan sekretaris Mahkamah Agung itu melalui Charlie Van Houten. Itu jawaban 5 tahun yang lalu ya. Jadi memang aku kenal dia teman kan, Dadan itu kan teman 4 tahun yang lalu tuh ya sering main bareng lagi posisinya. Tapi udah lama juga nggak ketemu dan paling sehat kabar gitu aja. Waktu itu tuh dulu seingat aku, dan ya aku kan kenal Mbak Hasbi ya dari ini ya, karena memang kepentingan ini aja label artis dulu 5 tahun yang lalu.
beliau masih belum jadi sekma ya, di pas nongkrong itu biasa lah, jadi tidak ada kenalkan khusus ya, jadi lebih ke apa hai oh ini udah kenal gitu aja sih. Terus kebetulan kata Bang Asri itu juga istrinya saya pernah diajar print oh gitu. Mereka dan akhirnya kalau mereka kenal dan sampai sejauh ini aku sendiri nggak tahu hubungan mereka apa tuh, nggak ngerti sama sekali. Kalau udah lama banget kan itu, hampir ada 6 tahun, 5 tahun lebih. Ya itu kan jadi Gitu. Gimana, brother? Ada pertanyaan nih? kalau mau pakai apa? Ya, Bang Charlie, tapi cukup kaget nggak sih Bang dengan pemberitaan yang kemarin akhirnya menyeret Charlie juga dalam kasus ini? Iya, kaget karena aku sendiri ya kagetnya loh kok. Karena nggak ngerti sama sekali mereka ada kasus apa, terus ada hubungan apa, itu nggak ngerti. Aku sama sekali nggak ngerti karena ya aku kan orang punya kesibukan juga kan gitu ya. Ya biasa aja dan maksudnya nggak ada pernah intens berhubungan terus dan bisnis apa, Bang Asmi ngapain itu kan nggak pernah tahu. Nggak pernah ngerti, makanya pas kemarin ada berita begitu ya kami juga gitu. Loh kok ada nama aku gitu. Itu 5 tahun lalu gitu, makanya jangan sampai terkesan yang tadi persoalan ya sempat kali nggak tahu persoalannya juga apa, terus mereka punya hubungan apa juga nggak ngerti. Aku sebagai orang kenal aja. Kang Charlie, boleh mungkin posisinya ada maksudnya jangan jalan-jalan gitu biar gambarnya nggak goyang. Boleh nggak? Ya, ini nyari yang di tempatnya soalnya di lokasi syuting di Jogja. Ya, gimana? Ya Kak, tapi gini, ini kan cukup kasus membuat nama Kang Charlie juga jadi punya image seperti tadi ya, ngurusin kasus-kasus gitu. Kang Charlie sendiri ada nggak sih kerugian yang didapat, misalnya berpengaruh terhadap sekarang ini proyek-proyek Akang atau gimana? Gimana? Ya, maksudnya dengan adanya kasus ini ada berpengaruh nggak sih kerugian kepada Charlie sendiri terhadap proyek-proyek yang sedang dijalani? Oh nggak ada. Nah, aku sih lagi sibuk ini aja dalam kegiatan bikin album. Kebetulan memang lagi garap untuk PON ya, lagu untuk PON segala macam itu aja sih. Dan nama itu padahal aku nggak sama sekali tahu mereka punya persoalan apa, nggak pernah ngerti ya. Paling aku juga beberapa bulan yang lalu saya apa kabar ada dan gitu kan gitu aja. Terus udah lama juga sama Bang Asmi itu juga nggak pernah kontak kan gitu. Dan perkenalannya itu 5 tahun yang mereka itu udah kenal. Kebetulan juga istrinya yang lebih kenal gitu. Tapi Kaget juga, maksudnya nggak sama sekali nggak ngerti apa-apa. Dan biasa aja hubungan sewajarnya pertemanan. Mereka punya hubungan Grabnya tuh pakai punya kita apa cash? Enggak apa. Nanti berarti suruh tinggal upload aja kan ya? Biasanya video langsung diupload di ini kan folder
Guys, sorry ya kalau bisa di dulu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau nanya, silakan. Halo. Ya, baik Kang Zali, nanti kita lanjut lagi ya. Udah bagus tuh. Nanti kita lanjut lagi, udah bagus. Udah terwakili. Ya. Nanti Jadi gitu bang, maksudnya tahu apa jadi nggak ngerti sama sekali. Tapi apa aja enggak, gitu. Mereka punya, itu kan urusan mereka, bukan urusan saya. Tapi Charlie merasa ini nggak, maksudnya dampak image-nya jadi seperti tadi yang suka apa ya, ngurusin kasus atau jadi kayak maaf kayak apa ya, memperdagangkan inilah kasus kayak gitu. Kalau Charlie sendiri menanggapinya gimana? Jadi kan ada image seperti itu tuh di masyarakat, khawatir. Ya, makanya kan gini, kalau narasinya Charlie memperkenalkan dengan dari kasus ini kan, itu akhirnya orang akan berasumsi salah gitu loh. Makanya aku yang menggait ini ada kasus dan segala macam. Padahal aku sendiri nggak ngerti, nggak tahu apa. Mereka kenal kalau 5 tahun yang lalu juga udah kenal. Mereka dan aku nggak pernah ngurusin mereka secara detail gitu loh. Mereka mau kemana, mereka mau seperti apa kan gitu. So, aku juga punya komitmen. Makanya yang perlu harus diluruskan itu, gitu loh. Memperkenalkan secara usul kan tidak 5 tahun yang lalu. Itu ya biasa aja mengalir kayak kita lagi. Ya berkumpul sama teman-teman seperti itu aja sih. Aku lagi sama Bang Asri, tiba-tiba ada dan telepon lagi sama siapa, ini lagi sama Bang Asri. Waktu itu masih di emangnya Pak. Oh kayaknya kenal tuh, itu pernah jadi oh iya salam, nanti tak salamin gitu aja. Terus kata Bang Asri, oh iya itu Dadan, saya kenal gitu kan. Nah, akhirnya mereka saling kenal lagi. Ya, istrinya juga murid saya kan. Itu udah aja. Setelah itu nggak tahu apa-apa lagi gitu. Nggak ngerti mereka berhubungan seperti apa. Nggak, sama sekali nggak tahu. Itu sih kronologisnya. Pak, filter 3 batang. Makanya kayak gitu nggak? Pas di 7,5. ya didengar. Iya, oke. Ya. Cukup ya. Udah cukup. Masih paham ya maksudnya. Ya udah paham, udah. Oke. Jadi jangan sampai ini salah-salah di narasi dan segala macamnya gitu loh. Jadi orang beranggapan kemana-mana gitu. Padahal aku sendiri nggak tahu apa-apa. Mereka punya kehidupan sendiri. Aku harus nitenin mereka punya apa, punya persoalan apa, dan aku nggak ngerti juga mereka ada hubungan apa kan, nggak ngerti. Ya, baik. Kalau kenal ya gitu loh. Kalau kenal ya gitu loh. Kenal baik iya gitu, sama siapapun kan. Nah, aku orang entertain ya kenal baik sama semuanya gitu kan. Sesama saling kenal, akhirnya mereka punya hubungan apa sejauh ini ya kita nggak tahu kan gitu. Apalagi di persoalan ini yang aku sendiri nggak tahu mereka persoalannya apa. Itu sama sekali nggak ngerti gitu. Kalau dengan ya oke, ada pertanyaan lagi? Ya udah brother, udah cukup ya. Terima kasih. Ya itu dijelaskan aja Bang. Siap. Jangan sampai terbelintir yang akhirnya membuat asosiasi yang nggak jelas dan merugikan gitu loh. Siap. Iya akhirnya gitu. Padahal aku sendiri nggak paham sama sekali. Mereka punya kasus apapun sampai detik nggak tahu. Baik. Makasih brother. Siap. Saya luruskan. Tolong teman-teman media juga jangan sampai yang enggak akhirnya muncul dan segala
apa-apa gitu, ke bawah-bawah yang nggak benar gitu. Kalau kenal baik, ya saya orang entertain, saya orang ya namanya orang berteman, bersahabat, gitu. Biasa aja seperti itu. Tapi dalam kasus ini juga aku sama sekali tidak paham. Mereka punya kasus apa, mereka punya persoalan apa, tidak ngerti sama sekali. Oke, brother, siap. Oke ya, makasih ya. Ya, nanti sesi kedua ya. Ya oke. Baik, sahabat, udah cukup jelas mungkin dari Charlie. Saya juga mohon maaf tidak bisa ketemu langsung karena yang satu Jogja, satu Bandung. Mungkin cara yang terbaik melalui Zoom ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin sebelum kita tutup ada sisi pertanyaan. Halo, suara saya bisa didengar? Kiri dengar suara? Iya Bang. Baik, Salmi. Bagaimana? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kita akhiri aja. Ya intinya Charlie tidak mau punya stigma di sebagian publik bahwa seolah-olah bagian dari Markus dalam tanda kutip ya artinya. Padahal beliau ini adalah seniman yang banyak berhubungan dengan siapapun. Dan mungkin saya luruskan sedikit, perkenalan Charlie Panoten dengan Hasbi, mantan sekretaris Mahkamah Agung, beliau sendiri yang datang ke Charlie. Saat itu ada proyek pembuatan lagu untuk keperluan labelnya beliau ya, bukan label Charlie. Dan setelah itu putus hubungan, jarang berkomunikasi. Mungkin begitu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Halo? Halo? Tidak ada pertanyaan, cukup jelas? Udah jelas sih Bang. Aman. Ya. Nanti videonya kalian bisa rekam nggak? Kalau nggak yang di sini dikirimkan. Iya gitu aja ngomong sini. Ya. Videonya direkam dari sini ya. Oke, Bang. videonya kami Boleh minta nanti Bang videonya kirimkan. Bang. Nomor HP saya nanti aku pakai Google apa? Nanti saya kirim pakai Google. Nomor HP saya 081 223 232 475. Nanti saya akan kirimkan ya rekaman ini. Jadi nomor HP saya 081 223 232 475. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi